Saya gambarkan ya, demi bayi yang suci dan abadi, yang baru lahir di muka bumi, supaya sempurna akal dan logika dia, demi bayi-bayi yang sekarang ini. Saya menitipkan akal saya dari sang tunggal punya sorga miliaran, ya. Jadi saya titipkanlah ilmu itu tanpa lewat pewakilan 4 yang tunggal. Karena sang tunggal bumi memberikan langsung ke bayi yang nyata dan fakta, ya. Bayi yang nyata dan fakta. Seandainya ibu punya anak, ya, bapak yang punya anak. Maria kan lahirnya tanpa yang kuasa Allah bilangnya, ya kan. Nah, apabila saya benarkan dia, anak kita salah nanti mengaku diri dia ini loh anak Tuhan. Tanpa sebab lahirlah anak Tuhan itu, ya kan. Jangan sampai salah kaprah di dalam ajaran kita. Di dalam ajaran kita. Kita itu artinya manusia yang satu, bayi yang sembahyang. Lalu saya ingin membesarkan dia di dalam Al-Qur'annya yang berdusta. Ya, dalam Al-Qur'annya. Nanti salah gunakan. Kalian kan pohon cemara tuh. Pohon cemara itu tidak berbuah. Ya kan? Diisilah sebagai seperti benda di bawah bumi. Yang plastik-plastik, segala lonceng-loncengan apapun, ya. Nah, di situ. Islam itu ingin mencocokkan di dalam diri saya ilmu pemimpin, tapi saya tidak mau karena salah. Akibatnya musibah yang nyata, ya. Dan saya tidak menyuruh kamu menghayal ke atas dulu. Ke atas itu hayalah ke bawah pandangan matamu yang lurus. Siapakah yang melahirkan kamu? Adalah suatu ibu kandung dan ayah kandung yang buat, ya. Bukan lagi seperti burung, bukan lagi seperti Isa membawa ikan sana kemari, jalan mencari Nabi Haidir, ya. Tapi Nabi Haidir itu kan manusia. Ini penciptanya air sampai ke air surga, ya. Makanya tidak boleh diucapkan saya ikuti jalur kamu, ya. Jadi jalur kamu itu lepas saya bukan jadi pemimpin, pemimpinmu adalah ayah kandung kamu. Saya ayah mulia Muhammad Isronur sesuai dengan amin. Amin pohon, bukan aminnya manusia, bukan aminnya sholat di belakang. Yang di depan imam amin, belakang amin. Ini kan manusia, makan tumbuhan dan hewan. Ya kan? Maksud saya ibu kandung kamu jadi biji-bijian. Anaknya jadi pucuk. Kalau kita buah jatuh dari pohon. Ya kan? Nindab. Yang hidup itu anaknya, laki-laki, ya. Wanita jadi akarnya. Akarnya ayah kandung. Makanya kan presiden itu kan terakhir yang keempat dan kelima, ya kan, itu jatuhnya kan sakit semuanya, yang nyata dan fakta. Jadi wanita itu adalah suatu masakan suaminya, sudah cukup. Ingat itu, karena yang berjuang itu karena kamu bercinta dan kamu membuat saham sama. Jadi tidak ada saya tidak pilih jadi Imam Hammadiyah, itu salah besar. Saya tidak mau karena kalau saya betulkan menang Arab Saudi, bahagia dia. Bahagianya apa? Dengan Ismail yang membodohkan semuanya manusia. Tambah bangga dia. Ini kan ekonomi dia kan sekarang kan hancur. Minyak yang nyata dan fakta. Kalau saya benarkan salah. Di Turki kan gempa yang nyata dan fakta. Karena suatu teman saya nginjak di sana dalam 1 minggu berangkat hancur. Di Palu juga teman saya berangkat, semuanya disuruh. Itu yang benar. Jadi saya itu tidak memilih, karena memilih itu ibu di bawah kuburan. Bukan memilih ibu yang di atas hidup. Itu pribadi ibu
jangan sampai anak kita mengatakan ini anak Tuhan. Anak Tuhan artinya yang nyata itu orang yang tidak bertanggung jawab. Itu akhirnya tidak bertanggung jawab, laki-lakinya dibuanglah di rumput atau di tong sampah, ya, dikotakin sesuai dengan kotak yang nyata. Peti di masjid dan kotak di Arab Saudi, kotak Indomie. Berarti kotak Indomie, kotak minta sama di warung, dibungkuslah di kotak itu. Itu maksud saya. Jangan sampai jadi anak panti asuhan yang nyata dan fakta, tanpa ibu dan tanpa ayah, tidak ada nama. Jadi ibunya tidak tahu, ayahnya tidak tahu, tapi membuatnya tahu. Itu maksud saya. Kalau kalian percaya silahkan, kalian tidak percaya pakai aja Tuhan kalian, pakai aja Allah kalian, dan tiada lagi sudah cerita di alam kubur, tidak ada lagi. Semuanya kosong semuanya. Yang satu terbungkus dengan peti yang nyata, soalnya cium kayu-kayu terus. Cium Adam tapi Adamnya sudah mati. Tidak ada saksi dalam dirimu. Terbungkuslah dalam peti yang nyata. Nah, dan ilmu lagi Bu, ilmu Tionghoa, ya. Batasnya jasad itu pindah ke diri kita 12 jam. Apabila kenapa ilmu kuantum itu tidak selamat jasadnya, satu disuntik orang mati semuanya. Kalau kita itu meracuni hewan yang nyata, meracuni batang tubuhnya, mati, tidak ada kehidupan. Makanya batasnya itu 12 jam pindah langsung. Makanya kita jangan dilamakan jasad itu, batasnya itu cuma 2 jam. 2 jam, 3 jam itu sudah bersih, simpun dalam diri kita, membereskan, mandikan jasad itu yang nyata. Mandikan biasa juga, seperti kita mandikan bayi biasa, tidak ada apa-apa, cuma bungkus kain putih, udah tutup dengan kayu Adam yang nyata dan fakta. Di situ akarnya ada, buatlah itu akar yang mengantarkan suatu ilmu yang nyata, yang jadi saksi melambai pohon itu ke diri kita. Apabila kita makan, niat kita sama, berarti angin tuh sepoi juga, bergoyang pohon. Pohon menyampaikan ke bawah. Ini loh anaknya yang nyata dan fakta. Akarnya, bukan akar kita yang masuk ke situ, di dalam pohon itu. Makanya pohon ada kehidupan di bawah bumi. Dia akarnya makan naik ke atas, ya kan? Bukannya kaki kita tidak mungkin jadi akar, hancur. Jadi pohon itulah yang menyampaikannya sakta. Iya, amin, benar, aku saksinya. Karena dari saksi air yang kita makan, minum, jatuh ke bumi, bumi mengantarkan. Siapakah yang nyambut? Adalah suatu udara yang nyambut. Nyampaikan di sana, sampai sana habis. Di atasnya bulan habis, disampaikan dengan air yang suci, yang nyata dan fakta. Air yang tunggal, ya benar, saksi bumi, saksi sinar putih yang nyata dan fakta. Sinar yang nyata, suatu melewati, nanti rohnya kita ambil, kita sempurnakan di alam surga yang nyata dan fakta. Itu aja. Tiada lagi yang ku pilih agama kalian semuanya. Kebaikan itu demi kalian, bukan kebaikan demi aku. Kebaikan aku demi bayi yang baru lahir, laki-laki dan wanita. Ku ambil. Di situ fakta dan fakta. Tanpa dia tidak mungkin ibu ayahmu sempurna di bawah bumi. Karena dia saksi pohon yang nyata, pucuknya yang baru tumbuh.